Shalom saudara terkasih dalam Tuhan. Puji kepada Tuhan. Mari kita muliakan Tuhan di pagi hari ini. Kita agungkan Tuhan di pagi hari ini karena Dia sungguh besar. Haleluya. Tuhan, Kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Tuhan, Kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau ada bagiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Sekali lagi kita pujikan. Tuhan, Kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau buatku berharga di mata-Mu. Kau buatku berharga di mata-Mu. Kau buatku berharga di mata-Mu. Oh, terima kasih Tuhan, Kau membuat kami berharga. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas setiap kasih-Mu yang besar dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur buat hari ini ya Tuhan, hari yang luar biasa Tuhan. Kami mengucap syukur buat setiap kejadian, setiap hal yang terjadi dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, Engkau sungguh baik, kuasa-Mu besar dalam hidup kami Tuhan. Kami serahkan sepanjang hari ini Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Sebentar hamba-Mu berbicara ya Tuhan, pakai hamba-Mu untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan, bila setiap
apa yang disampaikan boleh menjadi berkat bagi kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kita percaya pada pagi hari ini, sebelum kita memulai aktivitas kita pada kesempatan pagi hari ini, kita mau mendasari dengan kebenaran firman Tuhan. Dan di pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, tentunya setiap kita sebagai orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah diberikan kuasa di dalam hidup kita. Dan kita tahu Bapak Ibu Saudara bahwa Tuhan memberikan kuasa dalam setiap kehidupan kita, itu adalah kuasa untuk mengubah, kuasa untuk membangun akan setiap kehidupan kita. Jadi jika kita tahu Bapak Ibu Saudara bahwa Tuhan memberikan kuasanya bagi setiap hidup kita untuk mengubah dan membangun hidup kita agar semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan, maka pagi hari ini kita mau terus mengerti dan belajar apa yang Tuhan kehendaki di dalam setiap kehidupan daripada kita. Di dalam Roma 12 ayat yang pertama Bapak Ibu Saudara, bahwa jangan sampai atau kita mempersembahkan ya setiap kehidupan kita yang terbaik hanya kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara. Mari kita lihat di dalam Roma pasal yang ke-12. Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama. Roma pasal ke-12 ayat yang pertama, demikianlah firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Amin. Jadi di pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, dari firman Tuhan yang kita baca, bahwa Tuhan menginginkan agar setiap kita mempersembahkan seluruh hidup kita, seluruh tubuh kita sebagai persembahan yang kudus di hadapan Tuhan. Dan di pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, kalau kita mengerti bahwa ada kuasa dalam hidup kita, apa yang harus kita kerjakan dalam hidup kita Bapak Ibu Saudara? Secara khusus Bapak Ibu Saudara, di dalam setiap perkataan kita. Ya, mengapa saya katakan setiap perkataan kita Bapak Ibu Saudara? Setiap hari kita boleh mengawali, mengalami, bahkan mengerjakan setiap aktivitas kehidupan dan pekerjaan dalam hidup kita. Pastinya kita menghadapi atau mengalami sesuatu yang baik, sesuatu yang kurang baik, atau bahkan kita mengalami sesuatu yang tidak baik dalam hidup kita. Lalu apa respon setiap hati kita, respon setiap perkataan kita dari mulut kita ketika kita diperhadapkan oleh sesuatu hal dalam hidup kita? Apakah kita bersungut-sungut kepada Tuhan, ataukah kita tetap mengucap syukur, yaitu dengan menjaga setiap perkataan kita? Karena apa yang keluar dari perkataan kita Bapak Ibu Saudara, itu akan membangun setiap hidup kita. Kalau kita perkatakan sesuatu yang positif, maka saya percaya hidup kita juga akan dikuatkan. Tetapi sebaliknya Bapak Ibu Saudara, jika kita perkatakan sesuatu yang negatif, sesuatu yang tidak baik dalam hidup kita Bapak Ibu Saudara, maka perkataan kita itu akan mempengaruhi setiap kehidupan kita dalam kita menjalani hari-hari kita. Jadi ada beberapa poin Bapak Ibu Saudara pagi hari ini yang akan kita pelajari. Ketika kita tahu ada kuasa di dalam setiap perkataan kita, maka apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu Saudara? Poin yang pertama yang harus kita lakukan ketika kita tahu bahwa ada kuasa di dalam perkataan kita, yang pertama yaitu mengisi hati kita dengan firman Tuhan. Di dalam Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-8, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan,
dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Amin ya. Jadi di dalam setiap isi firman Tuhan yang kita boleh renungkan, yang boleh kita lakukan, yang boleh kita baca setiap pagi Bapak Ibu Saudara, tentunya kita mengerti bahwa firman Tuhan inilah yang akan memberikan kita kekuatan. Firman Tuhan inilah yang akan mengingatkan setiap kehidupan daripada kita. Ketika kita sudah mulai melenceng di dalam kita berkata-kata Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan inilah yang akan menjadi tolok ukur bagi setiap perkataan kita ya. Di dalam Filipi 4 ayat yang ke-8 ini, bahwa setiap isi firman Tuhan itu adalah perkataan-perkataan daripada Tuhan Yesus sendiri Bapak Ibu Saudara. Jadi kita harus merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Yosua 1 ayat yang ke-8, janganlah kita lupa untuk kita memperkatakan firman Tuhan, Taurat Tuhan itu siang dan malam, supaya perjalanan kita akan berhasil dan beruntung. Jadi dampak kita mengisi hidup kita dengan kebenaran firman Tuhan, yaitu adalah hidup kita ini akan semakin dikuatkan oleh firman-Nya. Lalu yang kedua Bapak Ibu Saudara, jika kita tahu ada kuasa dalam perkataan dalam hidup kita, yang harus kita lakukan adalah Bapak Ibu Saudara, yang kedua, menghindari perkataan kotor. Ya, jadi ini seringkali yang kita keluarkan dalam perkataan kita Bapak Ibu Saudara. Ketika kita diberkati, ketika kita memperoleh sesuatu hal yang baik dalam hidup kita, bisa kita berkata puji Tuhan, haleluya, terima kasih ya. Tetapi sebaliknya Bapak Ibu Saudara, jika setiap kehidupan kita, dalam pekerjaan kita, kita diperhadapkan dengan berbagai kesulitan, berbagai tantangan, berbagai cobaan ya, seringkali perkataan-perkataan yang tidak berkenan kepada hati Tuhan, ini yang seringkali kita lakukan Bapak Ibu Saudara. Jadi pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, setiap perkataan-perkataan kotor yang keluar dari mulut kita itu akan menghancurkan setiap hidup kita Bapak Ibu Saudara. Efesus 4 ayat 29. Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-29, demikianlah firman Tuhan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Amin. Ya, jadi setiap perkataan kita Bapak Ibu Saudara, jangan sampai ada perkataan kotor keluar dari mulut kita. Karena kita tahu sekali lagi Bapak Ibu Saudara, ada kuasa di balik perkataan kita. Ya, jadi kita harus mau mengimani Bapak Ibu Saudara, apa yang kita katakan hari ini itu akan terjadi dalam hidup kita. Jika kita berkata mudah, maka akan terjadi sesuai dengan perkataan kita. Tetapi jika kita mengatakan sulit, maka kita itu akan juga terjadi dalam setiap hidup kita. Maka Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini sebelum kita mengawali setiap hari kita, ya, jangan lupa kita memperkatakan perkataan-perkataan yang membangun hidup kita. Jadi pagi hari bangun tidur kita berdoa kepada Tuhan, lalu kita mau berangkat bekerja, kita katakan yang positif. Hari ini aku diberkati, pekerjaanku dilancarkan oleh Tuhan. Setiap aktivitasku akan dibuat Tuhan berhasil. Dan tentunya kita akan melihat keberhasilan, kemenangan, kelancaran dalam pekerjaan kita karena perkataan kita membangun hidup kita. Lalu yang ketiga Bapak Ibu Saudara, apa yang harus kita lakukan ketika kita tahu setiap perkataan kita akan berkuasa dalam hidup kita? Yang ketiga adalah memperkatakan syukur dan pujian. Ibrani 13 ayat 15, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Amin ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, pengucapan syukur kita kepada Tuhan harus kita naikkan kepada Tuhan setiap hari, setiap saat. Dalam situasi kondisi
setiap hari dalam hidup kita, kita harus senantiasa menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Bukan hanya saja ketika diberkati Tuhan, Bapak Ibu Saudara, tetapi dalam hal-hal tertentu, mungkin bagi kita hal-hal yang sulit, ya, hal-hal yang tidak mudah untuk kita lewati, Bapak Ibu Saudara, kita harus tetap naikkan syukur kita kepada Tuhan. Karena kita percaya ada kuasa di dalam setiap perkataan kita. Ada kuasa di balik pengucapan syukur yang kita naikkan kepada Tuhan. Yang keempat, yang terakhir, mengucapkan perkataan iman. Jadi yang keempat, Bapak Ibu Saudara, apa yang belum pernah terjadi dalam hidup kita, apa yang kita minta kepada Tuhan hari-hari ini untuk Tuhan kerjakan atas setiap pribadi kita, mari kita mau perkatakan kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Hal-hal yang baik, hal-hal yang membangun, hal-hal yang menguatkan setiap hidup kita, kita mau perkatakan kepada Tuhan setiap hari. Memperkatakan perkataan iman. Jadilah sesuai dengan perkataanmu, kata Tuhan, ya. Jadi kalau kita memperkatakan yang baik, tentu hasilnya akan baik. Tetapi ketika apa yang kita katakan tidak baik, maka akan terjadi yang tidak baik dalam setiap kehidupan kita. Jadi pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara, kita harus berhati-hati di dalam setiap perkataan kita. Karena setiap kata sia-sia yang diucapkan orang itu harus dipertanggungjawabkan dalam hidup kita. Dengan kata lain, setiap perkataan kita akan membawa dampak yang besar dalam hidup kita. Jadi sekali lagi, terus mengucap syukur kepada Tuhan buat kuasa yang diberikan dalam hidup kita. Amin. Mari bersama kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Kami percaya bahwa ada kuasa yang Tuhan berikan, ada kuasa yang Tuhan selipkan di dalam setiap hidup kami, secara khusus kuasa di dalam perkataan kami Tuhan. Mari Bapak pagi hari ini ajari kami Bapak untuk terus kami berhati-hati di dalam setiap kami mempergunakan akan mulut kami untuk memperkatakan apa yang baik, yang membangun, yang memberkati akan setiap kehidupan kami. Sehingga orang lain yang melihat dapat dibangun hidupnya. Mari Bapak terus tolong setiap kami, bahkan sertai berkati setiap kami anak-anak-Mu pagi hari ini akan mengawali setiap aktivitas kami. Tolong dengan tangan kuasa-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya.